Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang pendidikan lingkungan hidup pelajaran 2, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, meneruskan pelajaran yang kemarin. Kelas 2 semester ganjil. Yang pertama yaitu tentang pelajaran 2 lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama, senang dengan keindahan lingkungan. Yang kedua yaitu memelihara lingkungan. Senang dengan keindahan lingkungan. Lihatlah alam pantai ini. Allah menciptakan alam ini sebaik-baiknya. Ada tumbuhan yang hijau, ada langit yang biru, ada air laut yang jernih, dan ada pasar pantai yang putih. Indah, bukan? Nah, keindahan alam ini dapat rusak karena perbuatan manusia, karena perbuatan orang-orang di sekeliling kita. Alam yang rusak tidak lagi indah. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaganya. Bukan hanya orang yang tinggal di sekitar pantai, bukan orang yang hanya berada di pesisir pantai yang menjaganya, namun kita semua harus ikut menjaganya. Apabila berwisata ke sana, harus ikut menjaga kelestariannya supaya keindahan alam ini tidak dapat rusak. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang indah menurutmu? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Yang pertama, terdapat hutan gundul akibat ditebangi. Dan gambar kedua, ada hutan yang masih subur, masih lebat daunnya, serta bunga-bunganya masih bermekaran. Nah, dari gambar kedua tersebut, manakah yang indah menurutmu? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri ya anak-anak, antara gambar yang satu dan gambar yang kedua. Nah, selanjutnya ada gambar sungai yang jernih dan ada gambar sungai yang banyak sampahnya. Manakah yang indah menurutmu? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri ya anak-anak. Ada dua gambar, ada sungai yang jernih dan juga ada sungai yang banyak sampahnya. Nah, di antara kedua gambar tersebut, manakah yang lebih indah? Jadi tugas kalian yaitu menceritakan manakah lingkungan sekitar yang indah menurutmu dari gambar-gambar tersebut. Yang kedua yaitu tentang memelihara lingkungan. Setiap makhluk hidup perlu bantuan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Di lingkungannya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Misalnya lingkungan di sawah. Petani menanam padi di sawah. Padi perlu tanah yang gembur. Petani perlu kerbau untuk menggemburkan tanah. Padi perlu air untuk tumbuh. Hasil panen dijual petani. Nah, dari lingkungan tersebut, antara petani, sawah, dan kerbau saling membutuhkan. Setiap makhluk hidup perlu bantuan lingkungan yang lainnya. Nah, seperti gambar tersebut, kerbau sedang membajak sawah untuk menggemburkan tanah agar tanahnya dapat ditanami oleh petani padi, sehingga padi yang ditanam petani dapat dijual. Untuk itu, peliharalah lingkunganmu. Semua wajib pelihara lingkungan. Memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan artinya yaitu menjaga lingkungan biotik dan lingkungan abiotik agar tidak rusak. Dengan begitu, hidup kita akan nyaman dan tentram.
Coba lihat lingkungan berikut, contoh rusaknya lingkungan sekitar. Ikan-ikan mati. Air laut tempat ikan tinggal terkena racun. Ini akibat orang di sekitar tidak memelihara lingkungan, menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai menjadi mati. Selain itu, sampah yang dibuang ke sungai berakibat air sungai menjadi kotor dan aliran sungai pun tersumbat. Contoh rusak lingkungan kedua yaitu penebangan hutan. Pohon-pohon di hutan ditebang. Akibatnya, tanah menjadi kering dan gersang. Hewan yang tinggal di hutan akan hilang. Bisa jadi akan pindah ke lingkungan masyarakat. Karena rumah-rumah hewan sudah tidak ada, karena pohonnya sudah ditebang. Maka dari itu, hewan-hewan pindah ke lingkungan masyarakat untuk mencari tempat tinggal. Selain itu, pembakaran sampah dan asap kendaraan akan mengotori udara. Supaya tidak terjadi pencemaran-pencemaran seperti contoh, maka kita harus selalu menjaga lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, sudah selesai anak-anak pelajaran 2, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mempunyai tugas untuk kalian semua. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar berikut, gambar-gambar yang terdapat dalam video. Kalian menjelaskan manakah yang lebih indah menurut kalian dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, cukup itu saja tugas yang Ustadz berikan kepada kalian. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan maksimal. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.